Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Uleter dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara. Kembali lagi bersama saya dengan MKC, Mitra Koloni Channel, yang mana kesempatan kali ini saya sedikit akan membahas tentang penggunaan ventilasi pada sebuah rumah walet. Karena hal ini banyak yang menanyakan ya, apa sih fungsi ventilasi dan berapa jumlah ventilasi yang dibutuhkan sebuah rumah walet. Nah, baik sahabat Uleter, sebelum kita ke pembahasannya, terlebih dahulu buat teman-teman yang baru saja bergabung atau baru menemukan channel ini, silakan di subscribe dulu ya. Nah, dengan tujuan apabila saya mengupload video terbaru tentu akan mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan di beranda YouTube teman-teman semua. Dan jangan lupa di like apabila video ini dianggap bermanfaat, dan tanda loncengnya jangan lupa diaktifkan ya, ditekan, dan nantinya akan mendapatkan notifikasi ketika saya membuat atau mengunggah sebuah video. Baik sahabat Uleter, jadi penggunaan ventilasi pada sebuah rumah walet sahabat Uleter itu sangat penting ya, karena setiap rumah walet memang diwajibkan untuk menggunakan ventilasi. Dan yang menjadi pertanyaan di berbagai kalangan petani walet, berapa sebenarnya jumlah ventilasi yang idealnya pada sebuah rumah walet. Nah, baik, pada kesempatan ini saya akan sedikit menjelaskan tentang penggunaan ventilasi tersebut. Jadi sahabat Uleter, untuk mengatur sirkulasi udara pada sebuah gedung walet yang terutama dalam ruang inap, tentu kita harus mengatur jumlahnya ventilasi yang kita buat ya, yang kita perlukan dalam gedung itu. Nah, di sini saya akan memberikan sedikit gambaran ya, bahwa untuk penggunaan ventilasi dalam sebuah rumah walet ya, itu sebenarnya tidak baku. Kita bisa melihat daripada kondisi geografi sebuah wilayah. Kalau misalnya di daerah itu, di wilayah itu, kondisi atau iklimnya panas, sudah tentu kita tidak boleh menggunakan ventilasi terlalu banyak ya. Dan sebaliknya juga, kalau kondisi geografisnya dingin, karena ada beberapa daerah di Indonesia ini memang kondisinya, iklimnya sangat dingin ya. Kita jangan terlalu sedikit menggunakan ventilasi. Jadi ukuran standarnya ya, penggunaan ventilasi di dalam 4 meter usahakan menggunakan 3 ventilasi ya. 4 meter menggunakan 3 ventilasi, lubang ventilasi yang ukuran pipa 4 inci. 4 inch. Nah, kalau misalnya pipa itu kita gunakan hanya 3 inci, tentu boleh kita menggunakan, menambah lagi 1 jadi 4. Jadi intinya di dalam 4 meter itu usahakan menggunakan 3 ventilasi pada ukuran 4 inci pipa. Seperti itu. Dan saya kira untuk mengaturnya tidak terlalu sulit ya. Ketika misalnya gedung kita terlalu panas, tentu boleh kita tutup salah satunya, kan begitu ya kan. Jadi kalau membuat ventilasi boleh banyak, tapi tidak berarti bahwa kita akan menggunakan semua, karena itu merupakan setelan ya. Kalau misalnya terlalu panas ya kita boleh menutup beberapa, begitu juga terlalu dingin kita boleh membuka beberapa. Jadi ventilasi yang kita pasang pada sebuah rumah walet itu tidak harus kita gunakan semua ya. Kita hanya bisa menggunakan sesuai dengan ukuran-ukuran yang kita butuhkan dalam gedung itu. Nah, jadi sahabat Uleter, itulah tadi apa yang saya sampaikan, bahwa ventilasi itu sangat penting pada sebuah rumah walet. Kita sering melihat pada sebuah rumah walet yang tidak menggunakan ventilasi ya, bahkan ada yang tidak menggunakan itu atau kurang menggunakan ventilasi, tentu sirkulasi udaranya sangat berpengaruh ya. Begitu juga sebaliknya, terlalu banyak menggunakan ventilasi, tentu RBW itu pasti panas ya,
pastikan pasti panas karena terlalu banyak udara panas yang masuk ke dalam gedung itu. Maka dari itu ketika RBW kita mengalami kondisi panas, ya tentu yang harus dilakukan adalah tentu dengan menutup beberapa ventilasi. Karena udara yang masuk itu adalah udara panas, sahabat pelotor. Ya. Beda kalau rumah tinggal, ketika kita panas dibuka jendelanya karena memang aksesnya lebih besar lagi karena merupakan jendela. Tapi kalau dalam gedung wala tidak seperti itu. Bukan berarti panas kita harus membuka, enggak. Malah justru ditutup ya karena lubangnya sangat kecil. Kalau rumah tinggal ya kan kita buka semua jendelanya kan angin itu plong, angin masuk. Jadi yang mendinginkan ruangan sebenarnya itu adalah angin, bukan udara. Nah, udara di luar itu kita bisa berdiri di tengah terik matahari, apa yang terjadi? Itu kan panas. Nah, itulah yang masuk ke dalam gedung itu. Dan setelah dia masuk susah sekali untuk keluar. Dia seperti termos ya, masuk gampang, keluarnya susah, seperti itu. Dia menampung panas itu. Jadi usahakan untuk RBW yang panas itu usahakan beberapa ventilasi itu harus ditutup ya, bukannya dibuka. Dan selain daripada itu kita boleh membantu dengan memberikan baskom untuk untuk kelembapan. Jadi tujuan daripada air yang diisi baskom itu adalah untuk memberikan kelembapan pada RBW itu. Ya, tentunya harus sinkron juga dengan sirkulasi udara ya, ventilasi yang kita pasang situ. Ya, sehingga menciptakan suasana dalam gedung itu sesuai dengan keinginan burung. Nah, yaitu di temperatur 26 derajat Celcius sampai dengan 29 derajat Celcius. Dan untuk kelembapan 80% sampai 95%. Itu batas toleransinya. Dan usahakan mengukur temperatur itu atau kelembaban itu pada posisi lantai bawah di tepat jam 12. Bukan di malam hari, bukan di sore hari, bukan di pagi hari. Jadi usahakan di jam 12. Pas teriknya matahari. Nah, disitulah. Dan usahakan kita mengukur itu pada lantai bawah ya, bukan lantai atas. Dan lantai atas saya kira tidak perlu karena itu mengikut. Kalau misalnya di bawah 26 derajat Celcius, tentu di atas itu bisa mencapai 30 atau 29. Ya, dan itu normal. Karena semakin tinggi bangunan itu semakin mendekati daripada, semakin panas ya. Nah, temperatur pasti panas dia. Semakin ke bawah lantai itu semakin dingin. Oke, saya kira cukup sekian. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya, terutama pemula. Jadi penggunaan ventilasi, pengaturan ventilasi sangat penting. Jadi untuk mendapatkan suhu yang ideal, temperatur yang ideal di dalam gedung tentu harus dengan memasang ventilasi dan mengaturnya. Ya, bukan memasang begitu saja langsung banyak. Ya, tidak seperti itu, ada ukuran-ukuran tertentu. Kalau misalnya terlalu panas boleh ditutup. Gitu ya. Terlalu dingin boleh kita buka. Ya. Oke, sahabat pelotor, semoga video ini bermanfaat. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.